Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau balesin komen-komen kalian, pertanyaan kalian yang udah kalian utarain di video aku sebelumnya, yaitu pengalamanku dapat beasiswa sebesar 100% dari BINUS University. Nah di situ banyak banget yang nanya gimana kak cara dapetinnya, kira-kira di BINUS tuh ada apa aja sih, terus gimana ya cara aku ikutin tes TPKS-nya. Oke, jadi semuanya bakalan aku bales semuanya di video ini. So, di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian utarain di video itu. Nah, di sini banyak banget yang nanya gimana caranya aku bisa ikutin tes TPKS yang dapetin beasiswa sebesar 100%. Sedangkan aku di situ dapat 100% dan aku kayak wow, ternyata banyak yang minat, dan benar ternyata beasiswa ini itu nggak hanya untuk di wilayah Jakarta aja, melainkan dari Sabang sampai Merauke, which is satu Indonesia. Tapi di sini aku mau kasih warning dulu buat teman-teman yang emang gak minat buat lihat beasiswa, apalagi dari kampus swasta nomor 1 di Indonesia. Kalian mundur aja, karena di sini aku bakalan beberin beberapa beasiswa yang emang ditawarkan oleh BINUS University. Selain itu aku mau jelasin ke kalian juga keunggulan-keunggulan dari BINUS University dan kenapa kalian harus pilih BINUS University untuk perguruan tinggi kalian nanti. So here's a fun fact about BINUS University yang teman-teman perlu tahu sebelum kalian join BINUS University, oke? Nah, jadi BINUS merupakan kampus swasta terbaik nomor 1 di Indonesia. Nah, itu satu. Kedua, BINUS University sudah menerima akreditasi unggul. Melainkan lebih dari A dong. Yang lain biasanya akreditasi A, akreditasi B. Sedangkan BINUS sudah akreditasi unggul, lebih dari A. Nah, yang ketiga, BINUS di setiap jurusannya sudah menerima akreditasi internasional. Contohnya yang pertama yaitu untuk sekolah bisnis dari BINUS University. Kita sudah menerima akreditasi dari EICSB. Lalu yang kedua ada dari sekolah teknik, kita sudah menerima akreditasi dari ABET dan IABI. Yang ketiga kita juga punya dari sekolah psikologi, kita punya dari HIEK. Lalu yang terakhir ada Hotel and Tourism, kita punya dari TEDQual. Oke, so buat teman-teman yang belum tahu kalau BINUS University ini letak kampusnya di mana aja. Yang pertama ada di Jakarta. Di Jakarta kita punya 3 kampus, yaitu kampus Anggrek, Kijang, dan Syahdan. Selanjutnya kita ke Alam Sutera, di situ ada kampus Alam Sutera. Lalu ada di kampus Bekasi, Bandung, Malang, dan Semarang. Oke teman-teman, di segmen selanjutnya aku bakal bahas tentang sistem akademik dari BINUS University itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kalau BINUS ini menerapkan program yang namanya 3+1, yaitu 3 tahun di kampus dan 1 tahun mencari pengalaman di luar kampus. Aku jelasin dulu ya. Dari semester 1 sampai 3 kita ada yang namanya home campus, dimana kita harap belajar biasa di kampus seperti UAS, UTS, pameran, event, dan lain-lain. Nah, di semester 4 sampai 5 ada yang namanya minor program atau multi kampus. Jadi selain kalian mengikuti jurusan yang kalian sudah pilih, kalian bisa lintas minat gitu lah ya. Kayak misalnya aku anak DKV, aku ingin mengikuti kegiatan kulineri, aku bisa ikutin kegiatan kulineri itu di kampus Bekasi. Jadi aku nggak hanya berkuliah di kampus Pemanggisan aja, aku bisa berkuliah di kampus Bekasi untuk ikutin kegiatan kulineri. Nah teman-teman, di semester 6 sampai 7 ini nih yang asik banget kayaknya deh, soalnya kita punya yang namanya enrichment program. Jadi enrichment program ini kalian bisa pilih 1 track dari 7 track yang udah ditawarkan oleh BINUS University. Yang pertama yaitu ada internship atau magang. Jadi enaknya di BINUS University sendiri ini kita punya namanya BINUS Career Center. Jadi ketika kalian nyusun CV untuk magang, kalian hanya perlu taruh CV kalian di BCC, karena nanti BCC yang bakal ngajuin CV kalian ke perusahaan-perusahaan global atau perusahaan yang ingin kalian tuju. Jadi kalian tinggal tunggu interviewnya aja. Nah yang kedua ada yang namanya entrepreneurship. Buat teman-teman yang punya ide bisnis atau emang punya toko all shop dan sebagainya, kalian bisa ikutin entrepreneurship ini. Kemungkinan kalian akan mengembangi ide bisnis kalian di situ, dan kemungkinan besar kalian akan ada conversation dengan vendor-vendor dan kalian akan dimodali oleh vendornya. Yang ketiga ada yang namanya community development. Buat teman-teman yang punya jiwa sosial yang tinggi, suka jadi volunteer dan suka membantu sesama, cocok banget buat ikutin community development teman-teman. Misalnya teman-teman juga pengen meneliti sesuatu hal yang baru, kalian bisa ikutin research teman-teman. Nah di research ini kita udah nggak cuma bengong-bengong aja depan mikroskop, bingung gitu loh ngelihat apaan, meneliti apaan. Tenang aja teman-teman, karena BINUS ngasih kalian dosen yang expert di bidang tersebut. Jadi kalian nanti bakalan dituntun dengan dosen yang emang expert di bidang research ini. Oke nih, kalau misalnya teman-teman di tengah-tengah masa kuliahnya pengen lanjut S2, jadi teman-teman bisa ikutin yang namanya further study. Di further study ini kalian bakalan diajarin SKS di S2. Jadi ketika kalian nanti lanjut S2, SKS kalian udah terpotong.
karena kalian ikutin further study ini teman-teman. Oke, selanjutnya ada study board. Buat teman-teman yang emang pengen nyoba berkuliah di luar negeri selama 1 semester, kalian bisa ikuti study board ini teman-teman, karena benefitnya banyak banget. Dan ketika nanti kalian balik ke Indonesia, kalian bakalan dapat sertifikat dari universitas tersebut, tapi kalian gak bakalan dapat ijazahnya. Lalu kalian juga biaya kuliahnya sama seperti kalian biaya berkuliah di Indonesia. Jadi ketika kalian nanti mau kuliah di luar negeri, kalian cuma bayar biaya akomodasi dan biaya pulang pergi aja. Oke, so yang terakhir di sini ada yang namanya Specific Independent Study atau program sertifikasi. As you all may know, kalau di Indonesia sekarang kalau mau nyari karyawan kerja, kalian itu harus punya pengalaman kerja kurang lebih selama 1 tahun. Dan itu susah. Jadi di BINUS sendiri menyediakan yang namanya Specific Independent Study buat teman-teman. Nanti ketika lulus, kalian bakalan dapetin sertifikat dari Specific Independent Study ini. Jadi kalian ketika nanti apply kerja, kalian kemungkinan bakalan dapetin gaji yang lebih tinggi atau enggak jabatan yang lebih tinggi karena kalian punya sertifikat dari BINUS University. Oh iya teman-teman, perlu diketahui di tahun ajaran baru ini BINUS sudah menetapkan Specific Independent Study sebagai enrichment wajib. Jadi kalian bisa ikutin 2 enrichment program. Yang satu Specific Independent Study, yang satunya kalian bisa pilih programnya bebas sesuai kemauan kalian. Kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri, kalian boleh. Mau internship ataupun kalian mau entrepreneurship, itu terserah kalian. Oke teman-teman, setelah kita bahas tentang akreditasi BINUS, sistem akademik, penghargaan yang udah diraih, sekarang aku mau spill ke kalian gimana caranya kalian ikutin tes TPKS biar bisa dapetin beasiswa yang ditawarkan oleh BINUS University untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. BINUS menawarkan 4 beasiswa untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia untuk tahun ajaran 2024-2025, dan beasiswa ini semuanya bisa kalian pilih salah satunya. Untuk beasiswa yang pertama ada yang namanya beasiswa BINUS untuk Nusantara. Beasiswa ini diperuntukkan untuk teman-teman semua yang udah kelas 12 sekarang, atau misalnya mau yang gap year juga bisa ikutan daftar untuk perkuliahan di tahun 2024 nanti. Jadi nanti untuk syarat-syaratnya kalian hanya perlu mengikuti tes TPKS seharga Rp300.000. Ketika tes itu nanti kalian akan mengeluarkan hasil yang dimana hasilnya akan diakumulasikan menjadi sebuah beasiswa. Beasiswa ini bisa memotong 50 juta untuk biaya masuk ke BINUS University teman-teman. Dan kalian bayangin dari Rp300.000 kalian bisa memotong 50 juta rupiah kalau misalnya kalian dapat 100%. Lumayan kan? Jadi 50 juta ini bisa kalian jadikan untuk beli laptop, beli HP, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya beasiswa PGSD. Beasiswa up to 100% berkuliah di BINUS selama 4 tahun. Oke, nah jadi di beasiswa ini kalian diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan PGSD atau perguruan sekolah dasar. Dan perguruan sekolah dasar ini kita udah sekelas dengan National Plus atau internasional. Jadi cara ikut tesnya kalian hanya perlu ikutin tes TPKS aja seharga Rp300.000, dan kalian akan mengikuti interview oleh ketua jurusan dari PGSD itu sendiri teman-teman. Jadi nanti hasilnya akan ketahuan kalian dapetin beasiswa sebesar berapa dan berapa lama ketika kalian berkuliah nanti. Oke, selanjutnya ada beasiswa BINUS Community Scholarship. Buat teman-teman yang misalnya punya kakak, adik, atau orang tua yang pernah berkuliah atau sedang menjadi mahasiswa aktif dari BINUS University, kalian bisa pilih beasiswa ini karena beasiswanya start from 25%. Oke, start from 25%. Sedangkan kalau orang-orang biasa, kita daftar start from 0% beasiswanya teman-teman. Jadi seminimal-minimalnya kalian dapat beasiswa, kalian dapetin 25% aja teman-teman. Syaratnya gimana tuh kak? Syaratnya kalian hanya perlu memfotokan ijazah hasil belajar dari BINUS University, atau kalau misalnya masih jadi mahasiswa aktif, kalian fotoin aja BINUSian flashcard dari BINUS University. Contohnya ada di sini. Selanjutnya ada beasiswa Widya teman-teman, beasiswa yang mengapresiasi buat teman-teman semua yang telah berhasil mendapatkan penghargaan tingkat nasional sampai internasional. Oke, syarat-syaratnya yaitu kalian hanya perlu memfotokan hasil sertifikat lomba kalian yang kalian raih dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, kalau misalnya SMP boleh nggak kak? SD boleh nggak kak? Enggak teman-teman, kalian raih lomba ini dalam waktu kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Nah, lalu selanjutnya kalian mengikuti tes TPKS harga Rp300.000. Lalu nanti ketika hasilnya keluar dalam waktu sebulan, kalian akan dikasih tahu kalian bakalan dapat berapa besar persenan beasiswanya gitu. Nah, buat teman-teman yang misalnya masih bingung nih untuk tes TPKS tuh materinya apa aja sih kak? Untuk tes TPKS sendiri materinya ada matematika dasar. Untuk matematika dasarnya soalnya ada peluang, barisan geometri, deret bilangan, lalu cara eliminasi, distribusi, dan semacamnya. Aku nggak tahu ada logaritma atau enggak waktu itu, aku lupa. Lalu ada bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini ada
susunan kata, tanda baca, dan masih banyak lagi. Ada wacana juga. Lalu ada juga psikotes. Kalau psikotes ini untuk tes gambar gitu, bukan tes gambar manual, but ngelihat kecocokan gambar gitu teman-teman. Layaknya kalian ikutin tes buat masuk ke sekolah swasta aja teman-teman. Oh iya kak, aku masih bimbang deh kalau aku udah daftar BINUS University aku mau ikut PTN. Gimana ya kak? Tenang aja teman-teman, buat teman-teman yang minat banget PTN, kalian bisa ajuin yang namanya refund dana. Ketika kalian nanti udah membayar semua ketentuan-ketentuan yang ada di BINUS University, misalnya biaya kuliah, biaya masuk, biaya peralatan, itu bakalan dibalikin sebesar 100% dari BINUS University ketika kalian mau masuk ke PTN yang kalian mau, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, untuk syarat-syarat refund dananya itu, yang pertama, PTN kalian harus berjenjang S1. Jadi kalau misalnya di bawah strata 1, itu nggak boleh, kayak misalnya D3 atau D4. Yang kedua, kalian harus udah daftar ulang di PTN yang kalian mau. Misalnya kalian daftar di UI, kalian udah daftar ulang, nanti kita akan kembalikan dananya. Syarat yang ketiga, PTN kalian harus terdaftar di Kemenristek-Dikti. Kalau misalnya PTN kalian ini berupa abdi negara atau kepolisian, politeknik atau STAN, itu nggak boleh teman-teman. Jadi harus yang terdaftar di Kemenristek-Dikti, contohnya UI, UGM, ITB, IPB, dan semacamnya teman-teman. Lalu uang kalian akan dikembalikan sebesar 100% dalam kurun waktu 1 bulan aja teman-teman, hanya dipotong biaya administrasi. Oke teman-teman, setelah aku jelasin start from pencapaian BINUS University, akreditasi, penghargaan, lalu ada sistem akademik, beasiswa, cara tes, cara ikutin tesnya gimana. Di sini aku mau ngajak teman-teman semua buat ikutin tes TPKS yang akan diadakan di tanggal 9 September 2023 ini teman-teman. Berlaku buat teman-teman yang tahun ajaran 2024-2025 atau yang misalnya gap year juga bisa. Misalnya kalian mau masuk ke BINUS University, kalian bisa apply beasiswanya teman-teman. Nah, di tanggal 9 September ini harga tesnya hanya Rp300.000 aja teman-teman. Tesnya online dan kalian nggak perlu jauh-jauh ke BINUS University untuk ikutin tes TPKS buat dapetin beasiswa. Jadi kalian hanya perlu laptop dan HP. Yang satu HP-nya untuk tes TPKS dan yang laptopnya untuk briefing Zoom meeting nanti. Jadi kalian nanti bakalan tes di HP teman-teman, nggak perlu ribet-ribet ke kampus lagi. Buat teman-teman yang minat buat ikutin tes TPKS ini, kalian bisa kontak aku di bawah atau kontak nomor aku di bawah, atau nanti aku bisa bantu kalian di komen buat isi link Google Form dan pendaftaran BINUS University. Nanti kalian hanya perlu mengirimkan biaya formulir tesnya ke virtual account BINUS University. Nanti akan aku bantu selebihnya sampai hari tes tiba. Oke, sekian vlog tentang BINUS University dari aku teman-teman. Semoga kalian bisa dapetin kampus yang kalian mau. See you soon, bye.